era digital saat ini, kehidupan moralitas bangsa mengalami banyak tantangan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Teknologi digital telah membuka banyak peluang, namun menimbulkan berbagai masalah etika dan moral yang memerlukan perhatian serius. Kehidupan sehari-hari masyarakat kini tak lepas dari penggunaan internet dan media sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Di satu sisi, era digital telah memfasilitasi konektivitas global, mempercepat arus informasi, dan mempermudah akses terhadap berbagai layanan. Di sisi lain, era ini juga membawa tantangan dalam menjaga etika dan moral. Tantangan seperti penyebaran berita palsu, perundungan cyber, pelanggaran privasi, dan ketidakjujuran dalam komunikasi. Generasi muda sebagai pengguna utama teknologi digital menghadapi berbagai dilema etis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di kampus, tantangan etika dan moralitas seperti plagiarisme, diskriminasi, dan pelanggaran batasan profesional juga harus dihadapi dengan serius. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan kondusif untuk belajar dan berkembang. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam mengembangkan sikap disiplin, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kamu tahu nggak sih si ini? Siapa? Ini loh yang nggak masuk satu semester itu. Yang di kelas sukanya tidur doang. Iya, katanya dibully tahu. Dan dibully kenapa? Kan itu nggak ngerjain tugas, nggak ikut aktif kelompok gitu, makanya dibully. Pantesan di kelas dia nggak punya teman. Kenapa ya? Nggak tahu, viral banget padahal. Kenapa orang-orang pada aneh sih? Ya lu aneh. Kok kamu di sini? Tadi aku udah lihat teman kalian udah masuk kelas loh. Oh, kita izin tadi. Kita udah chat dosen tadi mau izin. Di sini ya. Kamu tau nggak sih si ini? Viral banget tahu. Iya. Kenapa? Dia nggak punya temen, dibully katanya. Iya, dia sering tidur terus di kelas sama nggak pernah itu ikut kelompokan. Iya. Nggak aktif dia, makanya dibully. Nggak boleh begitu. Kita kan nggak tahu kejadian gimana. Sebagai teman kan harusnya kita harus saling mengerti lah. Yaudah kalau gitu aku langsung ke kelas dulu ya. Soalnya udah Santai-santai. Iya, hati-hati ya. Hai. Kita sih mau gimana main ya. Iya. Baik, ini ya teman-teman mahasiswa, bahwa dari awal kita sudah membuat kesepakatan selama pembelajaran berlangsung kita punya tata laku dan etika dalam proses pembelajaran sebetulnya. Nah, seharusnya kalian sebagai mahasiswa mempunyai kesadaran atas hal tersebut, setidaknya mempunyai kepatuhan atas hal tersebut. Baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, saya cek tampilannya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adiza dan Nia. Hadir. Giliran dia ini. Hadir. Diza. Dan Gagal Rosiati. Gagal Rosiati. Iya Kak, saya Kamu kenapa tidur dengan mendengarkan musik? Apakah patuh sebagai mahasiswa ketika pertemuan dimulai seperti itu? mohon maaf Kak, tadi saya agak ngantuk saat Bapak belum hadir, jadi saya mendengarkan musik tapi malah tidur dan mohon maaf Kak. Baik, tapi jangan diulangi lagi ya. Ini berlaku bukan hanya untuk Gagal, tapi untuk semua mahasiswa yang ada di sini. Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi gini ya, mahasiswa, etika adalah tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruk. Itu yang di sana. Kenapa sendiri dengan handphonenya?
Coba tadi ulangi pengertian dari etika yang saya jelaskan. Maaf Pak, saya tidak mendengarkan dari. Nah, itu ya mahasiswa salah satu contoh dari etika yang tidak baik. Saat pembelajaran seharusnya mendengarkan apa yang dosen sedang terangkan. Itu ya. Pak. Baik, pembelajaran kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Ini kok ada bisik ya? Baru saja kalian saya beri penjelasan mengenai etika. Ketika saya belum menutup pembelajaran, sebaiknya dengarkan terlebih dahulu. Baru setelah saya salam, kalian boleh menata buku ke dalam kelas. Paham? Paham. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kok banyak di high class ini. Nah, benar, 62% ini plagiarisme. Parah ini. Generasi muda di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi dari beberapa elemen kunci yang membentuk realitas mereka. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi yang memainkan peran sentral dalam membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia, belajar, dan berkomunikasi satu sama lain. Generasi muda juga memiliki akses yang luas terhadap informasi melalui internet dan media sosial yang memfasilitasi pertukaran ide dan gagasan secara cepat dan efisien. Kehidupan sehari-hari mereka seringkali dipenuhi dengan aktivitas online, seperti berkomunikasi melalui platform digital, mengonsumsi konten multimedia, dan terlibat dalam berbagai komunikasi virtual. Generasi muda di Indonesia saat ini juga menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mengembangkan kreativitas, contohnya di kalangan mahasiswa. Berkembangnya teknologi juga turut mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas. Hal ini memberikan kesempatan untuk mereka belajar dari orang lain, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas karya mereka. Selain itu, institusi pendidikan juga semakin menyadari pentingnya mendukung kreativitas mahasiswa, contohnya dengan adanya kompetisi desain poster, fotografi, festival budaya, dan lain-lain. Hal ini memicu pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja di masa depan. Dalam hal ini, akses kualitas pendidikan masih ada. Indonesia terus berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Marilah kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan sikap menghormati sesama, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung. Menghormati orang yang telah berjasa mendidik kita seperti dosen dan guru adalah cerminan dari penghargaan kita terhadap ilmu dan pendidikan. Mari kita disiplin dalam belajar, bertanggung jawab atas tindakan kita, dan beradab dalam sikap interaksi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Jadilah generasi yang mampu membawa perubahan positif dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pancasila berperan dan memberikan solusi dalam tantangan etika dan moral dalam kehidupan mahasiswa saat ini? Pancasila sendiri merupakan acuan dalam berpikir dan bertingkah laku mahasiswa, sehingga mereka mampu menyadari bagaimana tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Mahasiswa sendiri tentunya memiliki beragam pola pikir dan tingkah lakunya, sehingga ketika dikumpulkan tentunya banyak sekali masalah yang akan muncul. Dan dalam masalah tersebut kita dihadapkan dalam solusi bahwa Pancasila harusnya dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya Pancasila sendiri
dapat memberikan efek seperti mampu menimbulkan sifat bertanggung jawab, menghormati sekitar, serta mampu menyadarkan bahwa setiap mahasiswa tersebut memiliki hak nyaman dan aman serta memiliki pembelajaran yang kondusif tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Adisa Dania Saidina dengan NIM K64230002. Dengan perkenalkan, nama saya Dela Rusyati dengan NIM K64230019. Nama saya Durentiani dengan NIM K64230024. Saya Erlangga Novianto dengan NIM K64230027. Saya Tisanaya Zahra dengan NIM K64230072.